Jumpa lagi dengan aku Riza di segmen Podcast Teduh. Gimana kabarnya teman teduh hari ini? Aku mendoakan teman teduh yang melihat video ini semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik aja ya. Di sini aku nggak sendirian, aku sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sebelumnya juga udah menemani aku. Di sini sudah ada Kanisa. Hai Kanisa, thank you udah join. Halo Kak Riza, halo teman-teman Teduh. Nah, ini adalah kesempatan kedua ya Kanisa untuk join di podcast Teduh juga. Tapi sebelumnya aku mau ngenalin lagi nih Kanisa untuk teman-teman yang belum sempat nonton podcast Teduh sebelumnya bersama Kanisa. Kanisa adalah seorang psikolog klinis yang bekerja di rumah sakit swasta dan juga biro psikologi. Tapi selain menjadi psikolog klinis, Kanisa merupakan co-founder juga di komunitas We Fans You, komunitas yang bergerak di bidang psikologi fans. Nah, mungkin in case teman-teman juga belum dengar nih We Fans You apa, boleh dong dijelasin Kak? Oke, thank you sebelumnya Kak Riza dan Teduh juga nih, senang banget bisa join lagi kegiatan Teduh. Oke, jadi untuk We Fans You sendiri itu adalah komunitas oleh para fans ya, kita semua dari para fans yang membentuk komunitas untuk fans juga dalam membahas budaya fan dan fandom dari sisi psikologi. Jadi tujuan dari We Fans You itu sendiri adalah supaya kita ini bisa ngefans tapi juga dengan cara yang sehat. Artinya kita harap dengan melalui We Fans You kita bisa tahu apa aja sih yang menjadi batasan-batasan dari ngefans, tapi juga kita bisa tetap menikmati atau bisa menemukan sisi positif dari fans itu sendiri, gitu sih. Oke, thank you Kanisa buat penjelasannya. Kalau aku lihat memang We Fans You itu banyak sekali membahas mengenai budaya-budaya fans ya, fans K-pop, fans Jepang, manga dan anime, ataupun juga fans internasional yang lainnya. Nah, kalau kita ngomongin soal fans nih ya, sekarang juga kan sebenarnya budaya K-pop ya, terutama itu udah menjadi kayak makanan sehari-hari. Mulai dari tahun 2010-an ya, kalau nggak salah K-pop itu masuk ke Indonesia, sampai sekarang akhirnya artis Korea atau idola Korea itu bukan lagi terkenal di Korea, tapi lebih terkenal di Indonesia bisa jadi ya. Kayaknya bukannya tuh brand ambassador di mana-mana ya. Gitu. Produk lokal pun brand ambassadornya adalah artis-artis Korea. Betul. Karena banyak sekali animo masyarakat Indonesia terkait dengan artis-artis Korea atau idola Korea sendiri ini. Betul. Nah, tapi memang nggak bisa dipungkiri ya Kak, meskipun fenomena fans itu sebegitu meluasnya ya, nggak cuma di Indonesia, tapi banyak juga yang melihat bahwa fans K-pop sendiri gitu ya mungkin, atau fans di Jepangan gitu, masih banyak dilihat sebagai secara konotasi negatif gitu di Indonesia ya, terutama yang aku lihat di mana kayaknya masih banyak juga yang ngelihat apa sih fans K-pop kok kayaknya gimana fans Jepang tuh ada stereotipnya sendiri gimana gitu. Betul. Dan untuk masyarakat awam yang bukan fans gitu masih banyak juga yang mempertanyakan kenapa sih seseorang memilih untuk menjadi fans, apa sih yang mendorong seseorang itu mau jadi fans, dan juga masih belum habis pikir atau belum juga ngerti ya gitu. Kenapa sih yang mendorong seseorang itu mau ngefans atau kayak sangat mengidolakan sosok tertentu juga. Benar, makanya sebenarnya juga We Fans You itu hadir sih harapannya juga bukan cuman untuk fansnya sendiri, tapi juga untuk orang-orang awam ataupun non-fans untuk bisa lebih paham nih tentang apa sih fans, maksudnya apa sih kira-kira yang anggapan selama ini atau stigma gitu ya yang dimiliki oleh para fans, tapi para non-fans maksudnya kepada para fans itu sendiri gitu. Jadi harapannya kita bisa jadi menjembatani juga sih gitu kan. Biar sama-sama paham juga ya. Betul. Yang fans lebih paham tentang persepsi dari non-fans seperti apa. Benar. Non-fans juga mungkin jadi lebih paham bagaimana sih sudut pandangnya dari para fans sendiri juga. Betul. Nah, itulah yang akan jadi topik diskusi kita hari ini. Betul. Yang kita coba buat dengan format yang lebih seru nih Kak. Oke, gimana tuh? Formatnya akan seperti bermain games, di mana tugasnya Kanisa adalah jeng untuk memberikan jawaban ya, pernyataan yang sepertinya cukup banyak dimiliki oleh non-fans. Kayak pandangan-pandangan non-fans cukup banyak dimiliki terkait dengan fans itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi di sini aku sudah punya beberapa pernyataan yang kayaknya banyak dipikirin oleh non-fans terkait dengan fans. Kanisa bisa menjawab pernyataan ini mitos atau fakta sih sebenarnya. Jadi kita main mitos fakta ya. Ini mitos fakta.
berdasarkan pengalaman Kanisa sebagai seorang fans dan juga background Kanisa sebagai seorang psikolog juga nih. Oke, siap. Semoga tidak bias. Semoga tidak bias, nggak apa-apa. Tapi ini bisa diterima oleh teman teduh sebagai metode atau media pembelajaran aja juga ya. Betul. Dan juga bisa dicari tahu lebih lanjut lagi kebenarannya. Jangan terima konten ini apa adanya ya. Kita masih mendorong teman teduh untuk juga kritis ya, mencari tahu kalau misalnya memang ada salah-salah ya. Balik lagi ada opini tentunya dari setiap orang. Betul, bisa jadi ruang diskusi dan atau mungkin memang perlu untuk melihat lagi media sosialnya Teduh dan Vivensiu ya. Iya, untuk biar tahu lebih lanjut. betul. Oke, tanpa berlama-lama aku akan masuk ke pernyataannya nih. Oke. Salah satu pernyataan yang masuk itu adalah semua fans itu pasti halu. Oke. In case teman-teman Teduh juga belum pernah dengar halu apa gitu ya. Halu itu adalah istilah yang kayaknya cukup banyak dipakai untuk mendeskripsikan ketika seseorang itu banyak menghayal atau berimajinasi ya istilahnya gitu. Kayak misalnya, pacarku tuh sebenarnya si artis yang X gitu. Terus temennya bisa aja menimpali, halu lu kayak gitu. Nah, Oke, jadi halunya lebih ke imajinasi gitu ya, Iya. atau berfantasi. iya. Oke, mungkin kira-kira apa ya? Nah, Ya, apa ya? Jadi apakah Oke. ini mitos atau fakta? Oke, mungkin kalau dari aku jawabannya lebih kepada mitos gitu ya. Mitos. gitu Oke. deh. Nah, kenapa aku bilang mitos? Karena sebenarnya fans itu pun sendiri ada levelnya ya. Artinya sebenarnya makanya kita sudah sering dengar juga yang namanya kayak casual fan atau ya udah aku casual listener, jadi kadang mendengar emang suka lagunya atau mungkin kadang nonton aja tapi ya udah nonton aja emang suka tapi nggak sampai ngikutin banget. Nah, ada yang kayak gitu, ada juga yang memang setiap hari ditontonin, setiap hari ngikutin beritanya, kan kayak gitu. Nah, jadi dari situ aja kan kita bisa ngelihat ada tingkat fans yang berbeda ya. Dan dari tingkat fans yang berbeda itu, artinya mungkin yang suka berfantasi tentang idolnya dia gitu ya, atau tentang hal yang dia sukai, itu pun juga berbeda gitu. Biasanya yang casual fans sih nggak terlalu senang atau nggak terlalu sering yang namanya berfantasi atau ngehalu gitu kali ya. Jadi biasanya yang ngehalu itu lebih kepada orang-orang yang memang sudah sangat lekat banget dengan hal yang dia sukai, atau dia udah sangat benar-benar mencari tahu nih tentang dunia dari idola ataupun hal yang dia sukai itu. Nah, biasanya mungkin yang cukup sering berfantasi ria dan berimajinasi adalah mereka. Jadi kalau bisa ditanya atau dibilang bahwa semua fans pasti halu, itu enggak. Gitu Oke. sih. Pernyataan berikutnya, orang yang ngefans kayak K-pop fans atau fans Jepangan atau fans internasional pun gitu pasti kesepian. Oke, baiklah. Gimana kalau dari yang lain ya? Oke, Kak jeng. Kalau jawabanku mungkin jawabannya adalah mitos. Oke, jadi salah. Artinya apa? Sebenarnya memang mungkin punya idola atau punya hal yang disukai gitu ya, baik itu ataupun hobi sendiri. Maksudnya kan sebenarnya kalau yang suka Jepangan kayak suka main game dan lain-lain kan mungkin itu lebih kayak hobi gitu ya. Itu memang bisa sih membuat kita merasa tidak sendirian gitu kan. Tapi bukan berarti kesepian juga sebenarnya gitu. Karena balik lagi motivasi fans itu banyak gitu ya, ada macam-macam, dan sebenarnya ada yang memang mungkin untuk bisa merasa lebih puas dari segi terpenuhi nih relasinya gitu ya, karena kayak ngeliat idola jadi kayak dihibur sama idola dari lagu-lagunya gitu kan. Tapi ada juga ya justru karena dia punya banyak temen dan dia jadi pengen relate sama teman-temannya gitu ya, jadi dia suka, dia jadi fans gitu. Jadi menurut aku sih itu mitos. Oke. Pernyataan berikutnya, hidup fans selalu berputar di sekitar idolanya. Oke, baiklah. Kalau itu apa? Bagaimana kalau dari kalian? Oke, kalau dari aku jawabannya mungkin adalah mitos juga. Oke, mitos. Mitos juga ya. Mungkin sebenarnya ini kayak yang pertama sih tadi. Ya, aku akan ngaitin dengan tadi pertanyaan yang pertama bahwa level fans itu kan bisa beda-beda. Ya. Jadi memang dan baiknya, wajarnya, sehatnya adalah kalau tidak sepenuhnya di fans itu aja gitu. Maksudnya hidupnya tidak sepenuhnya tentang fans aja gitu kan. Justru kalau dia bisa seimbang itu jauh lebih bagus dan itu malah yang sehat kayak gitu. Jadi sebenarnya mitos juga sih, karena banyak juga kok orang-orang yang memang dia aktif sebagai fans tapi dia juga tetap aktif di istilahnya real life ataupun di dunia sehari-harinya gitu sih. Oke.
Jadi memang kita pun juga perlu memahami bahwa meskipun seorang fans ya, nggak semua fans, atau bukan berarti karena seorang fans ya sudah hidupnya hanya sebagai seorang fans gitu, melupakan aspek hidupnya yang lain, itu juga bukan berarti seperti itu ya. Betul. Artinya aku juga selalu percaya bahwa setiap dari kita itu kan punya banyak sisi ya. Jadi ya udah, mungkin fans adalah salah satu identitas kita, tapi bukan seluruhnya, gitu kan. Jadi ya udah, kita punya identitas fans, tapi bukan berarti itu jadi mendefinisikan kita bahwa oh kamu fans doang nih. Maksudnya padahal kita punya loh identitas lain atau peran lain sebagai mungkin sebagai ibu, istri, anak dan lain-lain gitu sih. Berikutnya, sebagai fans, bergabung ke dalam fandom itu membuat hidup lebih bahagia. Wah, ini kayaknya pernyataan non-fannya sangat positif. Oh, oke. Baiklah. Benar atau enggak ya? Ini aku jujur agak-agak konflik ya. Enggak deh, tapi oke. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, kalau ini jawabannya kira-kira dari kalian gimana? Oke, kalau menurut aku jawabannya sebenarnya adalah mungkin mitos. Gabung fandom tidak membuat hidup bahagia? Oke, enggak, karena gini, balik lagi. Karena menurut aku kita juga harus membedakan ketika kita gabung fandom dengan kita suka sama karyanya. Karena kan kalau fandom itu kan berarti kita gabung ke sekelompok atau grup fans. Iya. Dan itu menurut aku walaupun kita sama-sama suka idola atau mungkin karya yang sama, tapi bukan berarti kita akan bisa cocok ke semua grup kan sebenarnya. Gitu. Jadi semua grup aslinya maksudnya gitu ya? bukan berarti kita akan cocok ke grup fans itu. Gitu. Artinya kan grup fans kan fandom itu kan artinya kelompok gabungan antara fans yang punya karya kesukaan yang sama ya, atau idola yang sama kan. Itu kan artinya fandom. Nah, jadi bisa jadi sangat happy gitu ya. Menurut aku sangat banyak yang justru memang masuk fandom tuh pengen bisa happy bareng, bisa pengen punya fan project bareng untuk idol dan lain-lain. Itu bagus banget. Tapi kalau misalnya ditanya apakah pasti bahagia, selain karena bahagia itu adalah emosi yang akan naik turun, menurut aku juga tidak menjamin, karena tergantung apakah kamu akan mengambil sisi positif atau tidak dari fandom itu. Ya nggak sih? Kalau misalnya kamu bisa ngambil sisi yang positif ya kamu akan bahagia. Tapi kan kalau misalnya kamu mengambil sisi yang nggak bagus atau maksudnya yang mungkin kurang enak, ya kamu juga bisa jadi malah buat kamu stres. Gitu, karena balik lagi itu kelompok fans loh, bukan idolnya. Gitu kan, jadi hati-hati ya. Oke, pernyataan berikutnya, fans ingin punya pasangan seperti idola mereka. Gimana Kak? Jawabannya adalah fakta, enggak. Oh gitu ya. Enggak, tapi sebenarnya sih menurut aku ini mitos juga. Oke. Karena jawabannya adalah bukan cuma jadi pasangan, tapi pengen punya kakak kayak mereka, pengen punya adik kayak mereka. Tapi menyeluruh dong. tapi ya maksudnya lebih in serious note atau untuk serius ya, sebenarnya menurut aku lebih kepada itu balik lagi. Karena sebagai fans itu kan ada yang memang suka mereka itu sebagai pribadinya, tapi ada juga memang lebih ke ya udah fokus ke karyanya aja gitu. Akhirnya aku akan balik lagi ke kamu tuh level fansnya segimana sih gitu kan. Karena kan maksudnya fans-fans yang memang beneran suka karyanya aja tanpa ngikutin pribadinya, ya nggak pernah mikir sebenarnya nih pengen pasangan kayak gini nih. Ya paling banter mungkin aduh pengen punya pasangan yang bisa nyanyi kayak gini deh, paling gitu ya. Tapi sebenarnya biasanya sih menurut aku agak jarang, dan biasanya yang pengen atau punya harapan kayak gitu adalah fans yang tadi udah levelnya tuh udah yang emang suka bangetnya tuh sampai mengikuti kegiatan personalnya, atau maksudnya mengikuti acara-acara yang diikuti, berusaha untuk ngelihat idol sebagai sosok pribadi yang seperti apa sih gitu ya. Jadi berusaha kenal lah istilahnya, walaupun balik lagi ya sebenarnya kan sosok yang ditujukan oleh idol kan belum tentu aslinya seperti itu. Gitu. Betul, itu adalah sosok yang sebenarnya ya udah sosok panggungnya dia kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau bisa ditanya, apakah udah pasti kalau punya idol kita pengen punya pasangan kayak gitu? Ya sebenarnya mitos. Gitu, belum tentu. Ya tadi bisa jadi pengennya jadi anaknya, saudaranya, bapaknya, ibunya ya gitulah. Balik lagi menurut aku makanya itu mitos, karena sangat banyak alasan kenapa kita bisa ngefans, dan kira-kira fansnya kekagumannya kita ini mau diarahin kemana itu bisa beda-beda sih. Jadi tenang aja teman-teman yang mungkin pengen pacarin orang yang punya idolnya siapa gitu ya, itu tenang aja, bukan berarti kamu jadi nggak akan diterima sama dia gitu ya.
Enggak, tenang. Kita nih sebagai fans itu melihatnya pasti beda kok. Jangan Ada takut deketin seorang fan, Betul. bukan berarti mereka standarnya selalu idol Exactly, ya, atau itu karakter maksudnya. anime, belum tentu. Tentu ya, karena susah. Mohon maaf, tapi tidak usah dibandingkan. Iya. Gitu. Jadi buat para fans juga tolong realistis. Jadi jangan dibandingin selalu gitu ya sama karakter anime, sama idol. Aduh, susah. Nanti ketemunya nggak tahu kapan. Iya. Gitu. Oke. Pernyataan berikutnya. Pria dan wanita punya cara ngefans yang berbeda. Mitos atau fakta? Oke, neng. Kira-kira benar mitos atau fakta? Oke, kalau itu jawabannya adalah fakta. Wow, akhirnya ada yang fakta ya guys dari daftar pernyataannya. Bener banget, ini artinya ini beneran fakta ya. Iya. Oke. Tapi mungkin aku pengen disclaimer dulu dari awal, artinya walaupun memang secara fakta atau at least secara teori ataupun penelitian ya, memang ternyata ada beberapa hal yang berbeda, tapi juga nggak bisa dipungkiri atau nggak bisa disamaratakan sebenarnya di semua hal gitu. Maksudnya ada juga aspek yang memang mungkin sama gitu ya, tapi ada juga yang memang berbeda. Nah dalam hal ini, tapi memang secara penelitian memang faktualnya ada bedanya ternyata gitu ya, perempuan dan laki-laki. Apa aja bedanya gitu kan? Di antaranya biasanya gini, mungkin kalau perempuan itu biasanya dia itu lebih istilahnya ketika dia suka sesuatu gitu ya, dia akan lebih senang tuh kayak berimajinasi, kayak berhalu-halu kayak tadi kita sebut gitu ya. Jadi dia mungkin lebih senang nih dengan apa yang dia sukain itu dia kembangkan lagi menjadi sebuah karya mungkin ya, baik itu fan art, itu mungkin jadi fan fiksi gitu kan, atau bahkan kalau misalnya dia nggak suka nih sama ending dari suatu cerita, itu dia bisa langsung tulis aja deh alternatif endingnya gitu kan. Nah, kayaknya idola gue yang ini cocoknya sama yang ini gitu. Mari kita buat gitu ya. Betul. Jadi memang kalau yang biasanya fans perempuan tuh kayak gitu kan ya. Sedangkan kalau fans laki-laki sebenarnya lebih akan fokusnya itu dia lebih sering mengulik gitu ya tentang segala sesuatu, tapi memang tentang karyanya itu sendiri, dalam arti dia akan berusaha benar-benar paham kayak kenapa ya kira-kira ini dibuat kayak gini gitu ya. Makanya ketika dia udah suka suatu karya, mungkin kayak film-film Marvel, itu dia bisa akan benar-benar nonton berkali-kali terus membahas scene ini gitu ya. Makanya mungkin kita sering ngelihatnya youtuber di YouTube yang bahas tentang bener-bener detail banget tentang suatu film, khususnya misalnya film Marvel atau anime manga gitu ya, itu biasanya banyak laki-laki karena mereka tuh detail banget tuh dalam hal itu. Film, gitu kan? game betul. Kayak, atau motif. Benar. Jadi ngulik ya. Terlepas dari mungkin subjeknya terlihat cukup lebih disukai sama lelaki gitu ya, tapi pada dasarnya kayaknya berarti laki-laki lebih suka yang mendalamin banget gitu. Betul. Jadi aku melihat kalau laki-laki tuh fokusnya lebih mendalami secara realita dan faktual. Kalau perempuan senangnya, aku kayaknya lebih senang ke sini nih. Jadi ada penilaian tersendiri. Iya. Kalau di perempuan, membayangkan. Subjektivitas kitanya Betul, masuk gitu ya. betul banget. Oke, nah pernyataan berikutnya, pilihan idolamu merupakan cerminan kepribadianmu. Ya, bener ini ya. Oke, jadi jawabannya kira-kira apa buat teman-teman? Deng. Menurut aku ini adalah mitos. Oke. Sebenarnya gini, memang kenapa ini mitos? Karena artinya tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau tidak sepenuhnya benar, aku jawabnya mitos ya, teman-teman teduh gitu. Karena aku nggak pengen ini kita jadi samaratakan. Artinya menurut aku juga ini yang bisa berbahaya sebenarnya. Ketika kita menganggap kalau kamu ngefans sama idol ini, artinya kamu mengikuti semua nilai yang dijunjung oleh idol ini. Ya, waduh. Seperti yang sekarang lagi ribut kan sebenarnya. Nah, padahal enggak loh, belum tentu. Kan balik lagi, yang kita suka dari idol ini atau karya ini, itu kan mungkin adalah ceritanya, karyanya, musiknya, atau apapunnya gitu ya. Belum tentu tentang kepribadiannya. Artinya juga, jadi karena itu belum tentu juga kepribadian dari idol itu mencerminkan kepribadian dari kita juga, gitu. Nah, menurut aku ini penting untuk diluruskan bagi para fans itu sendiri ataupun yang non fans. Jangan sampai kita jadi tadi, oh kamu ngidolain ini yang ternyata tiba-tiba idolnya kena skandal. Itu paling sering kan, dan akhirnya dia merasa aduh aku jelek banget segala macem. Padahal enggak. Ya udah nggak apa-apa loh kalau kamu suka idol kamu yang karena kamu tahu idol kamu di sisi yang A misalnya.
tapi ternyata ada sisi B dan kamu nggak suka, ya nggak apa-apa gitu. Dan itu bukan berarti kamu juga jadi sisi B gitu. Karena ya idol, balik lagi, idol tuh tidak mencerminkan kepribadian kamu, tapi memang bisa jadi, menurut aku lebih cocoknya adalah idol bisa jadi mencerminkan hal yang kamu butuhin atau mungkin mencerminkan hal yang kamu suka. Thank you Kak untuk games kecil yang sudah kita lakukan. Kalau dari aku sendiri sih memang kesimpulan utamanya ya, yang dari tadi sudah dijawabkan Nisa juga adalah bahwa banyak sekali hal yang sebenarnya bisa jadi ada benarnya persepsi kita ketika melihat fans atau fandom, tapi balik lagi, tidak semuanya bisa kita umumkan ya, maksudnya kita generalisasikan, kita anggap semua fans atau fandom itu akan melakukan hal yang seperti itu. Betul. Belum tentu juga, baik itu yang positif maupun yang negatif. Sama seperti setiap hal ya, pasti ada dua sisi. Betul. Dari sebuah situasi gitu. Mungkin saat ini yang naik atau yang banyak dinotis oleh masyarakat umum itu adalah yang negatifnya, tapi tadi Kanisa juga udah banyak bilang juga ya bahwa sebenarnya ada sisi-sisi positifnya juga, dan juga ada hal-hal yang sebenarnya justru jadi baik ketika kita bisa menjadi seorang fans gitu kan, karena jadi kita banyak energi positifnya, banyak emosi positif, bisa jadi role model juga sebenarnya idola-idola ini. Asalkan kita juga bisa memperlakukan identitas diri kita sebagai fans atau perilaku kita sebagai fans juga dalam kadar yang memang masih sesuai dengan nilai kita masing-masing juga, dan nggak kebawa juga sama nilainya idola kita atau sama hal-hal standar-standar yang dipakai ketika idola kita atau mungkin karakter favorit kita itu lagi melakukan sesuatu gitu. Sesuatu yang negatif gitu ya, maksudnya jangan sampai kita juga jadi merasa kayak aku kan ngidolain dia, aku harus setuju kayak gitu kan. Benar-benar setuju. Jadi kalau aku tadi melihat memang banyak mitos ya. Jadi memang banyak mitos nih ternyata Taman Teduh gitu ya. Jadi aku harap untuk kita menghadapi suatu pernyataan, kita perlu tadi sih, kita jangan langsung nganggap bahwa hitam dan putih, tapi selalu ada abu-abunya gitu. Oke guys, itu tadi sesi kita hari ini untuk membahas mengenai mitos dan fakta terkait fans dan fandom. Thank you for watching sejauh ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tulis di kolom komentar apakah kalian enjoy episode ini. Dan thank you banget Kanisa udah menemani aku hari ini. See you Teman Teduh, dan juga see you Kanisa. Semoga kita bisa ketemu di episode yang lainnya lagi. Amin. Oke, thank you. See you Teman Teduh. Dadah. See you Kariza.